Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, kerabat terdekat, dan rekan-rekan, teman-teman semua. Syukur kita masih sehat, selamat, sejahtera di dalam negara Indonesia Raya. Dan kita terus berbangga dan mencintai negara ini. Sama-sama kita menjaganya, menjaga kesatuannya, menyadarkan warganya. Seperti dalam nyanyian kebangsaan, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Bersatu, bekerja sama, bersatu, saling mencintai, saling menghargai, bersatu untuk kita sama-sama memajukan bangsa dan negara, sebagaimana kita sebagai warga Indonesia mempunyai hak dan tanggung jawab. Kebetulan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang mana Islam itu semua tahu datang dari Arab, Badawi, Padang Pasir, terutama Quraisy. Kita dengan sadar dan tidak sadar sedang terus menghidupkan, mengembangkan ajaran Arab, Badawi, Padang Pasir. Sebab Islam itu, ajaran itu lahir dari budaya adat istiadat, kabilah, suku kaum masing-masing. Begitu juga setiap umat, setiap bangsa, setiap suku, setiap kaum mempunyai budayanya masing-masing, agamanya masing-masing. Maka Quran pun banyak menegaskan seperti ayat lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu. Agamaku agamaku. Jangan mengganggu, jangan menyakiti, jangan membuat tindakan intoleran. Kita bangsa Nusantara memiliki ajaran dan budaya jauh lebih tua, lebih hebat, lebih agung, lebih jelas, lebih maju, lebih jelas sejarah dan arkeologinya, peninggalan-peninggalan sejarah jelas, tapi malangnya budaya leluhur Nusantara secara sadar dan tidak sadar telah dikhianati oleh pewarisnya, yaitu umat Islam. Sebab kita sejak lahir terus dicekoki, didoktrin dengan ajaran agama Badawi dan mengabaikan, bahkan mengkhianati ajaran budaya leluhur. Ingat semuanya, bangsa yang tidak memiliki akar budaya yang asli, tidak memiliki ajaran budaya yang asli, akan terus menjadi bangsa yang tidak memiliki identitas yang jelas. Bangsa yang hilang arah, yang mudah dijajah, yang mudah diperbodoh, yang mudah diperbudak, yang mudah ditipu, diperdaya, sebab tidak memiliki jati diri yang asli. Inilah bangsa Indonesia pada hari ini. Selalu dikerjai, dikibuli, diperdaya, diperbodoh,
oleh bangsa lain, terutama Arab Yaman, Yahudi Tarim. Kita lihat hari ini kemajuan Indonesia hasil dari usaha warganya yang hebat-hebat dalam semua bidang. Sains, teknologi, budaya, dan sebagainya, ketimbang Yaman, Tarim, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Hari ini kita bisa saksikan negara kacau, huru-hara, perang saudara, bahkan Yaman, baik bangsa ataupun negara, di kalangan bangsa Arab sendiri menjadi bangsa terhina, melarat, negara yang paling mundur dan miskin berbanding dengan Indonesia yang masih dihormati, disegani oleh kuasa-kuasa besar. Jelas agama Islam dan bangsa Arab tidak membawa apa-apa kebaikan untuk bangsa dan negara Indonesia, hanya menyebabkan kebodohan, kemunduran, percaya khurafat, dan berbangga diri dengan mengaku-ngaku cucu palsu. Padahal dalam buku sejarah Arab Islam dijelaskan Nabi Muhammad dari Quraisy Makkah. Sedangkan bangsa Yaman dari dulu terkenal sebagai bangsa Yahudi dari suku Afrika Habsyah berkulit hitam, dan antara kabilah Yaman, Yahudi Yaman dengan Quraisy selalu bersaing, selalu berperang. Dan kabilah Yaman Yahudi itu selalu membenci Quraisy karena tidak mau ikut ajaran Yahudi. Quraisy merupakan kabilah yang terbuka dan tidak mau terikat dengan agama pendatang. Quraisy berkata, dinuna a'rafuna wa jududuna alihatuna. Agama kami adalah tradisi leluhur, dan Tuhan kami adalah nenek moyang leluhur kami. Tapi terus Yahudi Yaman menggasak, membantai, menyerang Quraisy dengan berbagai cara, terutamanya dengan cara keagamaan, sehingga muncullah Nabi Muhammad yang merupakan tokoh Arab yang terpengaruh dengan ajaran Kristen dan ajaran Yahudi. Kita tahu Khadijah itu Kristen, dan Nabi Muhammad dan Khadijah kawin dengan acara Kristen. Ini sejarah. Khadijah yang maha kaya, janda bilioner, Muhammad bangsa Arab yang miskin, yang tidak ada harga diri, seperti dalam surah Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Muhammad menjadi kaya dari harta Khadijah. Makanya
Muhammad tidak berani mengutarakan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kawinlah 1, 2, 3, 4. Pada ketika Khadijah masih hidup. Ayat itu mulai diluahkan setelah Khadijah mati. Bayangkan, kalau Muhammad berani membaca ayat kawinlah 1, 2, 3, 4, pasti Khadijah akan mengusirnya dari rumah. Ini yang patut kita fahami dari tiap-tiap ayat Quran. Alangkah baiknya, alangkah afdalnya kita membaca Quran sebagai sumber syariah, sumber undang-undang Islam yang pertama, Quran. Wajib membacanya dengan faham, dengan tahu arti setiap maknanya, setiap ayat, setiap surah. Tahu sabab nuzul. Bukan hanya mengulang-ulang bacaan seperti burung kakak tua. Quran menjelaskan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabbur, menghayati, menjiwai Al-Quran? Adakah hati mereka telah terkunci? Jelas ancamannya. Qur'anan Arabiyan liyadabbaru ayatihi. Quran dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Jawa, bukan dalam bahasa India. Qur'anan Arabiyan. Quran dalam bahasa Arab, terutama Arab Quraisy, untuk ditadabbur, dipahami, dihayati, dimengerti dengan baik. Bahkan ada ayat menyatakan, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dengar Quran, duduk baik-baik, dengarkan, pahami. Bukan malah teriak Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti dalam musabaqah, seperti dalam tilawah. Yang tidak memperhatikan arti setiap ayat yang dibaca. Bahkan alangkah baiknya setiap muslim membaca Quran dengan bahasa masing-masing, dengan logat masing-masing. Contoh, sudah ada terjemahan Quran yang terbitan Departemen Agama. Silahkan orang Indonesia yang berbagai suku, bangsa, Jawa, Bugis, Aceh, Padang, Sunda, Palembang, Papua, Aceh, Kalimantan, dan sebagainya, baca Quran dengan bahasa daerah masing-masing. Pasti akan mendapat keanehan. Bahkan kita akan merasa ragu kalau Quran ini firman Tuhan, firman Allah yang maha bijaksana, maha berilmu, maha arif. Sebab di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bertentangan. Bahkan Quran menjelaskan juga, inna alaina jam'ahu wa qur'ana
Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Quran tidak perlu dihafal oleh manusia, sebab sudah terpelihara. Hari ini kita menyaksikan berbagai bentuk tafsir Quran ada. Contoh yang terkini, ada buku namanya Al-Quran Bitasalsul At-Tarikhi, karya Dr. Samid Dib dalam bahasa Arab. Silahkan cari di Google, dibaca. Begitu juga tafsir Quran yang paling hebat, tafsir At-Tabari, ada di Google. Baca. Dan kita dapati banyak cerita-cerita yang ada dalam Quran dijelaskan oleh At-Tabari dengan mengutip cerita-cerita dari kitab Taurat, dari kitab Talmud Al-Babili, dari kitab Afakrifa, ataupun dongeng-dongeng yang diriwayatkan dari mulut ke mulut yang selalu berubah-ubah. Berarti At-Tabari sangat memahami isi Al-Quran melalui buku-buku Yahudi, Taurat, yang ada 5 asfar, 5 buku. Hari ini zaman internet, semuanya ada. Terjemahan Taurat, terjemahan Injil, terjemahan Al-Quran. Silahkan dibaca. Saya bukan bertujuan untuk menggurui bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Tidak. Tapi ayo kita sama-sama meluangkan waktu untuk saling menyadarkan, saling memahami. Apa itu Islam? Apa itu Quran? Dari mana? Dan rajinlah mengikuti YouTube dalam bahasa Arab. Seperti Sonduk Al-Islam, Kota Islam, bimbingan Hamid Abdul Samad, YouTube. Jadi kita bisa cari Sonduk Al-Islam, Hamid Abdul Samad, YouTube. Silahkan. Di situ jelas memaparkan cerita, kisah, sejarah tentang Islam dan Quran. Juga YouTube At-Tarikh Al-Mubakkir lil Islam, Muhammad Al-Musayyih, YouTube. Jadi cari At-Tarikh Al-Mubakkir lil Islam, Muhammad Al-Musayyih, YouTube. Itu semuanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. So far, saya belum lagi menjumpai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Maka sahabat-sahabat di UIN, pesantren, sekolah agama, saudara-saudara muslimin muslimat semua mesti peduli mencari tahu tentang hakikat sebenar Quran dan Islam. YouTube Sonduk Al-Islam,
kotak ataupun peti Islam yang dipaparkan oleh Hamid Abdul Somad, YouTube sangat jelas. Begitu juga dengan ulasan-ulasan Muhammad Al-Musayyih dalam YouTube At-Tarikh Al-Mubakkir Al-Islam, sejarah awal Islam. Dan banyak lagi isu-isu yang dikupas. Para pemikir, agamawan, sarjana, cendekiawan Arab begitu giat membongkar kembali sejarah asal-usul Islam dan Arab yang belum sampai ke masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia. Ataupun mungkin ada sebahagian dari rekan-rekan, sahabat-sahabat, tapi segan untuk berkongsi pengalaman, berkongsi maklumat, berkongsi info. Hari ini, zaman medsos, zaman kecanggihan sains dan teknologi, seharusnya mustahil ada lagi orang yang bodoh. Ada orang yang tidak mau ngerti. Ada orang yang tidak mau tahu tentang Islam, tentang sejarah Quran. Dulu ada pepatah, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Hari ini ilmu ada di ujung jari, di Google. Bisa melalui Wikipedia, ataupun terus memilih topik-topik. Tapi kalau tentang kajian Islam, kajian bahasa Arab yang lengkap mesti dalam bahasa Arab. Saya sudah coba dalam bahasa Indonesia, kontennya masih cetek, masih ringan, masih kabur. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Jadi mengkaji tentang Arab dan Islam mesti dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, Muslim tanpa bahasa Arab bagaikan jasad tanpa ruh. Bahasa jiwa bangsa. Jiwa kepada bangsa Arab itu bahasa Arab. Jiwa kepada orang Islam bahasa Arab. Tanpa memahami bahasa Arab, tidak ada artinya sebagai Muslim. Ayatnya jelas. Qur'anan Arabiyan. Quran dalam bahasa Arab Quraisy. Bukan bahasa Arab kabilah lain. Bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Afrika. Bukan bahasa India. Qur'anan Arabiyan. Makanya hanya untuk Arab Quraisy. Anzalnahu hukman Arabiyan. Kami turunkan undang-undang hukum hakam Arab. Mengikut tradisi Arab. Mengikut kearifan Arab. Makanya tidak sesuai dengan kearifan bangsa lain. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasul hanya diperintah untuk mengingatkan keluarga-keluarganya. Litunzir ummal qura wa man haulaha. Untuk memberi peringatan kepada warga Ummul Qura Mekah. Adakah Indonesia Ummul Qura? Tidak. Adakah India Ummul Qura? Tidak. Adakah Eropa Ummul Qura? Tidak. Tidak ada hubungannya.
Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Tiap kali kami mengutus rasul, mesti dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad dari Arab Quraisy untuk Arab Quraisy. Nabi Muhammad bukan turunan Jawa, bukan turunan Sunda, bukan turunan Aceh, bukan turunan Papua, tapi turunan Arab Quraisy dan untuk Arab Quraisy. Terus bagaimana kaum yang tidak mempunyai nabi? Quran juga menjawab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak memiliki rasul. Jadi tenang. Yang penting kita buat baik, berbahagia, dan banyak karya yang berguna. Dan kita lihat kaum-kaum yang sibuk dengan masalah kenabian, semuanya mendapat bala, malapetaka, peperangan, dan sebagainya. Berbanding bangsa-bangsa yang tidak ada rasul. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Tiap kali kami utus nabi ke satu negeri, maka negeri itu pasti akan dilanda malapetaka dan bencana. Jadi adanya rasul dan nabi di tempat tertentu, di kawasan tertentu, maka tempat itu akan mendapat malapetaka, bencana. Pilih. Mau hidup dipenuhi dengan bencana atau mau hidup tenang, aman, nyaman. Dan Quran juga menjelaskan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Semua bangsa, semua kaum mempunyai ajaran agama masing-masing. Berbanggalah dengan ajaran masing-masing. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. Tiap umat mempunyai cara ibadahnya masing-masing. Yang penting jadi manusia yang baik, berguna, bermanfaat. Seperti orang-orang yang menciptakan pesawat, mobil, internet, alat, dan sebagainya. Jelas manfaatnya kepada manusia sejagat. Tapi kalau kita lihat bangsa Arab dan bangsa Islam, secara keseluruhannya tidak ada sumbangannya. Lebih banyak membebankan. Sehingga kita merasa aneh. Pergi haji, naik pesawat buatan kafir, dan mendoakan kehancuran kepada si kafir itu. Dan tidak ada rasa terima kasih. Rasa terima kasih, rasa perikemanusiaan. Begitulah akhlak agama. Selalu buruk, intoleran, rasis, dan fasis. Karya-karya si kafir kita nikmati. Internet, medsos, berbagai bentuk produk. Tapi orang Islam masih tidak bersyukur. Bahkan mencaci, membenci orang kafir. Buat sendiri tidak bisa, tapi menghina dan mengutuk orang lain cukup pintar. Ini bangsa yang rusak, yang jahat, yang gagal.
Karena pengaruh agama. Agama Arab Badawi padang pasir. Ayat-ayat yang pro and con di dalam Quran begitu banyak. Dan cara memilihnya satu persatu perlu ilmu, perlu cakap dalam bahasa Arab, perlu mengenal sejarah dan budaya dan kesusastraan Arab. Tidak cukup hanya belajar usuluddin, tarbiyah, syariah, dakwah, tidak cukup. Bidang bahasa dan kesusastraan Arab jauh lebih penting untuk mengenal budaya asal Arab. Dan pada yang sama, mengenal budaya leluhur asli kita bagi mendapatkan jati diri yang asli dan identitas yang jelas. Dan kalau kita baca cerita-cerita di dalam Quran dengan penuh keinsafan dan kesadaran, banyak cerita-cerita yang tidak mendidik. Kita ambil contoh. Cerita Adam dan Hawa. Dua pasangan. Sebab dia hanya dongeng. Kita tidak tahu kenapa dua manusia itu bisa berpasangan, kawin, siapa yang mengawinkannya, mana catatan perkawinannya. Terus mempunyai anak-anak, berpasangan, lelaki wanita, lelaki perempuan. Dan pasangan-pasangan itu kawin sesama saudara. Menjadi zina, muhrim. Seorang ayah, Adam, dan ibu Hawa yang tidak bisa mendidik keturunannya dengan membiarkan saling mengawini saudara. Sebab itu dongeng. Manusia kalau hanya bergantung kepada sejarah Adam dan Hawa, baru sekitar berapa tahun? Mungkin 4.000 tahun. Tapi kalau kembali kepada kajian ilmiah usia manusia awal, jauh ke belakang, puluhan ribu tahun. Bukan seperti yang didongengkan oleh kitab-kitab, buku-buku agama. Hari ini zaman sains dan teknologi, semuanya ada kajian. Tidak bisa main-main. Dan jangan mencari fakta dari buku-buku agama. Sebab buku agama kebanyakannya dongeng, khurafat, mitos. Dan agama sendiri lahir dari mitos. Cerita Ibrahim. Yang mana ada persamaan dari agama-agama yang jauh lebih tua. Dalam Hindu, Brahma, pasangannya Saraswati. Dongeng itu pindah ke agama Yahudi. Menjadi Abraham. Dan pasangannya Saraya. Saraswati, Saraya. Pindah dongeng itu ke Islam.
menjadi Ibrahim. Masih juga kekal dengan bahasa Ibraninya. Dan pasangannya Sarah. Ini semuanya dongeng. Umat lain menganggapnya dongeng. Tapi di Islam menganggapnya akidah yang wajib dipercaya. Maka pahaman yang sedemikian merupakan pahaman yang jumud, beku, cetek, dan sangat primitif. Belum lagi Ibrahim yang hidup dari hasil kerja ayahnya yang membuat patung. Malah patung itu dihancurkan. Padahal ini anak soleh. Kita banyak tanda tanya. Sama juga cerita Ibrahim yang dapat bisikan. Kita tidak tahu bisikannya, bisikan apa. Bisikan Tuhan, atau bisikan jin, atau bisikan setan. Yang mana orang yang mendengar bisikan-bisikan itu mempunyai sakit jiwa tertentu. Akhir-akhir ini ada istilah bipolar. Penyakit sawan. Dulu tidak ada rumah sakit. Hari ini, kalau ada seorang ayah ingin menyembelih anaknya, terus mesti diantar ke rumah sakit jiwa. Tapi kesan dari cerita Ibrahim mengorbankan anaknya, banyak kejadian bapak-bapak membunuh anaknya. Walaupun akhirnya korban Ibrahim itu diganti dengan kambing. Tapi apa salah binatang hari ini yang mesti dikorbankan mengikut ajaran Ibrahim Yahudi? Kita ngikut aja. Tidak pernah menggunakan akal yang sehat. Sama juga dengan berkhatan, memotong kemaluan, bersunat. Itu kelakuan Ibrahim karena bisikan yang menjanjikan Ibrahim untuk mendapatkan tanah suci bagi semua keturunannya, yaitu Bani Israel. Jadi berkhatan, bersunat, memotong kemaluan anak yang tidak berdosa adalah dongeng dari Ibrahim yang mitos. Dan sekarang menjadi amalan umat Islam, terutama Islam di Indonesia, yang tidak ada hubungan dengan bangsa Yahudi. Hanya cerita bodoh yang mengorbankan perasaan anak-anak dan banyak mudaratnya dari memotong kemaluan. Banyak lagi cerita-cerita yang tidak mendidik. Cerita Musa dengan Nabi Khidir. Kita pun tidak tahu adakah dia Nabi Khidir atau siapa. Tapi peristiwa-peristiwa yang diceritakan bisa seenaknya Nabi Khidir membunuh anak yang tidak berdosa, membolongi perahu-perahu,
Dan ini kalau dilakukan di zaman sekarang yang waras, mesti Nabi Khidir itu dipidana. Anak tidak berdosa, tiba-tiba disembelih dengan alasan takut dia akan menjadi anak durhaka, otak gila. Tapi itu dongeng dalam Quran yang kita membacanya dalam surah Al-Kahfi. Dongeng. Begitu juga dengan dongeng Ashabul Kahfi. 7 lelaki yang tidur di gua dikawani dengan seekor anjing. Tapi anjing malah dibenci oleh umat Islam. Padahal moyang Nabi pun ada yang namanya Kilab. Qusay bin Kilab. Kilab itu anjing-anjing. Kenapa mesti membenci anjing? Padahal anjing jauh lebih setia, lebih baik dari manusia-manusia beragama tapi berhati iblis. Oleh sebab itu semua cerita yang ada dalam Al-Quran itu perlu dipahami dengan bahasa dialek yang lebih mudah. Bukan hanya dibaca dengan takjub, kagum, tapi tidak paham apa-apa. Bahkan nyanyian dangdut, nyanyian pop, nyanyian dalam bahasa Indonesia yang jelas artinya dan nadanya jauh lebih bagus daripada membaca Quran dalam bahasa Arab tapi tidak paham apa-apa. Baca sesuatu yang tidak paham di lagu dengan baca sesuatu yang kita paham. Mengatur lagu, nada sesuai dengan lirik, isi lirik. Ini lebih waras daripada orang yang membaca sesuatu dan tidak paham. Makanya Quran selalu mengulang, afala ta'qilun. Adakah kalian ada otak? Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak berpikir? Afala ta'qilun. Engkau ada otak atau tidak? Bahkan ada perumpamaan yang lebih ekstrim dalam Quran. Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bisa diringkas, orang-orang yang punya kitab, punya buku, tapi tidak pernah membaca dan mengerti isi buku itu, persis seperti seekor keledai yang membawa tumpukan buku. Keledai. Bahkan Quran menjelaskan lagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya sebagai summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun, bukmun, umyun fahum la yaqilun. Bisa dibaca artinya dengan lebih spesifik lagi mengikut bahasa daerah masing-masing. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun.
bego, tolol, tidak berpikir, buta. Mereka lah yang tidak menggunakan akal sehatnya. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya dicap sebagai tuli, bego, tolol, dungu, goblok. Bukan dari saya, itu bahasa Al-Quran. Buta, tuli, dungu, gagap, tolol. Itu bahasa Quran. Bukan dari saya. Begitulah cerita-cerita yang lainnya tentang Nabi Yusuf yang merupakan cerita yang diambil dari cerita Atram Hasis, Gilgamesh, cerita negeri Babylon klasik. Hanya ditukar-tukar. Seorang lelaki yang tampan, yang disukai para wanita. Belum lagi adegan porno yang ada dalam surah Yusuf yang dibaca sebagai ibadah kepada Allah. Adakah membaca novel porno seperti ada dalam Al-Quran? Adakah itu dianggap ibadah? Coba pikir. Musa membelah lautan pakai apa? Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan menggunakan burak di malam hari dan tidak disaksikan siapa-siapa. Padahal jelas dalam ayat pun disebut itu mimpi. Dalam mimpi. Dalam mimpi semuanya bisa. Dalam kenyataan menggunakan kendaraan apa? Roket, Apollo, Discovery. Begitulah cerita-cerita yang ada dalam buku-buku agama, Taurat, Injil, Quran. Kebanyakannya hanya dongeng, mitos. Sekali lagi, adakah baca dongeng yang tidak dimengerti, yang tidak jelas awal dan akhirnya? Adakah itu ibadah? Padahal kalau kita baca, dengar, saksikan cerita Doraemon, Upin Ipin, Boboiboy, dan lain-lain, cerita Korea, cerita India, dan sebagainya, jauh lebih jelas. Jauh lebih tersusun. Oleh itu, banyak yang mengatakan bahwa Quran ini mustahil ditulis oleh Allah. Maka sampai sekarang, di antara buku yang tidak dikenal siapa pengarangnya, Al-Quran. Lihatlah Al-Quran, siapa pengarangnya? Yang ada penulisnya. Dan itu pun
Setelah diketahui kemudian bahwa Al-Quran memiliki banyak naskah, banyak kopi, banyak manuskrip. Silahkan dibaca di YouTube, di Rosa Makhtutat Al-Quran. Kajian manuskrip Al-Quran. Jadi dalam kajian, penelitian, tidak ada kepastian. Semuanya kemungkinan. Keraguan. Dan keraguan inilah yang menyebabkan dunia makin maju. Daripada kepercayaan, kepastian yang hanya menjadikan manusia jumud, beku, tidak maju, dan otaknya mati. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.